Selamat jumpa lagi pada pembahasan pajak tentang tutorial cara buat SPT PPh Badan Tahunan pasal 29 menggunakan aplikasi ISPT 1771. Selamat menyimak. Saya asumsikan Anda sudah melakukan instalasi aplikasi ISPT 1771 tersebut dan juga setting database-nya. Langkah pertama, silahkan Anda login ke aplikasi ISPT 1771 dengan mendouble klik pada ikon aplikasi tersebut yang terdapat di layar monitor laptop atau komputer Anda. Selanjutnya, silakan Anda pilih database yang Anda inginkan, lalu klik OK. Kedua, mengisi identitas wajib pajak. Masukkan 15 digit angka nomor NPWP perusahaan Anda. Lalu, klik OK. Kemudian, lengkapi informasi profil wajib pajak yang diminta. Seperti berikut ini, dalam form menu profil wajib pajak. Yaitu, nama wajib pajak, alamat wajib pajak, nomor telepon, clue atau kelompok lapangan usaha, jenis WP, tahun buku, dan jenis laporan keuangan. Selanjutnya, Anda klik tab halaman 2 dan silakan Anda input nama pimpinan perusahaan dan NPWP, juga nama pejabat penandatangan. Lalu, Anda klik tombol simpan. Kemudian, muncul konfirmasi apakah data tersebut akan disimpan. Silakan Anda klik yes untuk menyimpan data. Dan muncul informasi bahwa data berhasil disimpan. Lalu, klik OK. Kemudian, muncul menu login ke aplikasi ISPT 1771. Masukkan username dan passwordnya. Username-nya administrator dan passwordnya 123. Lalu klik OK. Klik menu program dan pilih buat SPT baru. Lalu klik. Pada menu setting SPT, silahkan Anda pilih tahun pajak. Di sini misalkan kita pilih tahun pajak 2019. Kemudian klik tombol buat. Dan muncul konfirmasi bahwa SPT PPh Badan telah selesai dibuat. Lalu klik OK. Dan klik kembali menu program. Lalu pilih buka SPT yang sudah ada. Kemudian muncul form menu setting SPT. Lalu klik tombol buka. Lalu muncul konfirmasi bahwa SPT telah dibuat. Silakan Anda pilih opsi buka SPT untuk diedit kembali, garis miring revisi. Lalu klik OK. Terlihat pada sebelah kanan atas ada keterangan yang menginformasikan bahwa Anda sedang membuka SPT PPh WP Badan tahun pajak 2019 pembetulan 0. Selanjutnya, silakan klik menu SPT PPh. Lalu Anda pilih lampiran khusus dan kemudian pilih daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Kemudian klik. Dan Anda masuk ke dalam menu daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Klik tombol baru dan muncul form input penyusutan amortisasi fiskal. Silahkan input jenis harta. Misalkan kita pilih opsi harta berwujud. Input juga kelompok harta. Misalkan kita pilih opsi kelompok 2. Lalu input jenis usaha. Kita pilih misalkan opsi semua jenis usaha. Kemudian input nama harta. Ketika nama harta yang akan kita input tersebut tidak terdapat dalam list nama harta, maka kita lakukan input referensi nama harta. Pada kotak tombol titik 3 di samping kanan kolom nama harta. Klik tombol tersebut dan pilih tombol baru.
Kode harta otomatis terisi sendiri. Lalu Anda tulis nama harta, misalkan mesin produksi. Lalu klik tombol simpan. Maka mesin produksi dengan kode 1214 secara otomatis masuk dalam daftar nama harta. Lalu klik tombol tutup. Dan sekarang kita bisa menginput nama harta tersebut, yaitu mesin produksi. Juga kita klik opsi bulan dan tahun perolehannya. Misalkan bulan Januari tahun 2019. Pada kolom metode penyusutan komersial dan metode penyusutan fiskal, kita pilih opsi garis lurus. Kemudian, kolom harga perolehan juga kita input. Maka, secara otomatis, nilai buku dan penyusutan fiskal akan terisi sendiri. Lalu kita tulis kolom catatan tentang harta. Misal, mesin jahit, mesin obras, mesin pemotong kain. Lalu klik tombol simpan. Muncul konfirmasi bahwa data berhasil diinput. Pilih yes bila Anda akan entry data baru, dan no bila tidak. Dalam kolom menu daftar penyusutan fiskal, tampak mesin produksi sudah berhasil terinput berikut dengan nilai penyusutannya. Dan Anda bisa melanjutkan input data penyusutan harta sesuai dengan jumlah yang ada pada daftar aset perusahaan. Jumlah penyusutan komersial diisi secara manual dengan jumlah yang sama dengan nilai penyusutan fiskal. Dan klik tutup untuk finishing pengisian lampiran daftar penyusutan harta tersebut. Berikutnya, silakan Anda buka lampiran transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Klik pada menu SPT PPH, pilih transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Isi pada kolom neraca aktiva, juga kolom neraca kewajiban, sesuai dengan laporan keuangan yang telah dibuat. Saldo neraca aktiva harus sama dengan saldo neraca kewajiban, jadi harus balance. Ingat persamaan dasar akuntansi, harta sama dengan utang plus modal. Kemudian, Anda klik pada tab kolom laba rugi dan isikan data laporan laba rugi sesuai dengan catatan laporan keuangan. Klik pada tab kolom hubungan istimewa. Lalu, klik tombol tambah. Dan input elemen transaksi. Tetapi jika tidak ada, Anda bisa langsung klik tombol tutup. Dan kemudian klik simpan. Pilih yes untuk menyimpan data. Muncul notifikasi bahwa data berhasil disimpan. Lalu silakan Anda klik OK. Selanjutnya, silakan Anda close home menu transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan. Langkah selanjutnya adalah mengisi lampiran SPT tahunan. Lampiran ini terdiri dari 6 bagian. Untuk mempermudah, kita mulai mengisi dari lampiran 6 terlebih dahulu, baru secara berurutan menuju lampiran 1. Walaupun ada lampiran yang tidak diisi, Anda tetap wajib membuka lampiran tersebut, lalu tutup kembali. Silakan Anda klik menu SPT PPH. Lalu, pilih lampiran. Kemudian, pilih lampiran 6 atau formulir 1771 bagian 6 Romawi, yaitu daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi dan pinjaman dari garis miring kepada pemegang saham atau perusahaan afiliasi. Kemudian kita masuk ke menu formulir 6 Romawi, yaitu daftar penyertaan modal perusahaan afiliasi. Klik baru pada bagian A atau daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Silahkan Anda input pada menu input penyertaan modal perusahaan afiliasi, yaitu domisili perusahaan afiliasi, apakah di dalam negeri atau di luar negeri. Tetapi, jika tidak ada penyertaan modal perusahaan afiliasi,
silakan Anda klik tombol tutup. Juga pada bagian B, atau daftar pinjaman dari garis miring pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi. Jika tidak ada, silakan Anda klik tombol tutup. Berikutnya, mengisi lampiran formulir 1771 bagian 5 Romawi, yaitu daftar pemegang saham, garis miring pemilik modal, dan jumlah dividen yang dibagikan, dan susunan pengurus, garis miring komisaris. Silakan Anda klik pada menu SPT PPH. Lalu, pilih lampiran. Kemudian, pilih dan klik formulir 1771 bagian 5 Romawi, atau lampiran 5, yaitu daftar pemegang saham, garis miring pemilik modal, dan jumlah dividen yang dibagikan, dan susunan pengurus, garis miring komisaris. Dan muncul form menu formulir 5 Romawi, yaitu daftar pemegang saham, garis miring pemilik modal, susunan pengurus dan komisaris. Lalu, klik tombol baru pada bagian A, yaitu daftar pemegang saham, garis miring pemilik modal. Dan silahkan Anda isi pada menu input pemegang saham, garis miring pemilik modal. Setelah itu, klik simpan. Setelah itu, muncul konfirmasi bahwa data berhasil disimpan. Silahkan klik yes untuk merekam data baru. Dan klik no jika tidak ada data yang akan direkam lagi. Kemudian, klik tombol baru pada bagian B, yaitu daftar susunan pengurus dan komisaris. Silahkan Anda isi pada menu input pengurus dan komisaris. Setelah itu, klik simpan. Setelah itu, muncul konfirmasi bahwa data berhasil disimpan. Silahkan klik yes untuk merekam data baru. Dan klik no jika tidak ada data yang akan direkam lagi. Lalu, silahkan Anda klik tombol tutup. Berikutnya, mengisi formulir 1771 bagian 4 Romawi, atau lampiran 4, yaitu penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Silahkan Anda buka menu SPT PPH. Lalu, pilih lampiran. Dan klik formulir 1771 bagian 4 Romawi atau lampiran 4, yaitu penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Dan silahkan Anda isi penghasilan yang sudah dikenakan pajak final. Selanjutnya, silakan Anda klik pada tab halaman 2, yaitu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Dan silakan Anda isi dengan penghasilan yang tidak termasuk dalam objek pajak. Dan jika masih ada penghasilan lainnya, silakan Anda klik tombol jenis penghasilan lain-lain. Tetapi jika tidak ada, Anda bisa langsung klik tombol keluar. Lalu klik tombol tutup. Dan muncul opsi konfirmasi. Apakah data akan disimpan? Silahkan Anda klik yes untuk menyimpan data. Dan muncul pesan konfirmasi bahwa data berhasil disimpan. Dan silahkan klik OK. Selanjutnya, mengisi formulir 1771 bagian 3 Romawi, yaitu kredit pajak penghasilan dalam negeri, misalnya bukti potong PPh pasal 22 dan atau pasal 23. Silahkan Anda klik menu SPT PPH. Lalu, pilih lampiran. Lalu, klik pada lampiran 3 atau formulir 1771 bagian 3 Romawi, yaitu kredit pajak dalam negeri. Dan Anda masuk pada form menu formulir 3 Romawi, yaitu kredit pajak dalam negeri. Dan silahkan Anda klik pada tombol baru. Kemudian, silahkan Anda isi
pada menu input kredit pajak dalam negeri, sesuai dengan informasi yang diminta. Dan silahkan klik simpan. Muncul konfirmasi bahwa data berhasil disimpan. Silahkan klik yes untuk merekam data baru. Dan klik no jika tidak ada data yang akan direkam lagi. Selanjutnya, silakan Anda klik tombol tutup. Berikutnya lampiran 2 atau formulir 1771 bagian 2 Rumawi, yaitu mengenai perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha. Silahkan isi lampiran 2 ini sesuai dengan laporan keuangan yang sudah dibuat. Klik pada menu SPT PPH. Kemudian pilih lampiran dan pilih formulir 1771 bagian 2 Rumawi, yaitu tentang perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha. Kemudian Anda masuk pada form menu perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha. Silahkan Anda isi lampiran 2 tersebut sesuai dengan laporan keuangan yang sudah Anda buat. Lalu klik simpan dan muncul konfirmasi apakah data akan disimpan. Silahkan Anda klik yes untuk menyimpan data. Muncul konfirmasi bahwa data berhasil disimpan. Silahkan klik OK. Dan kemudian silahkan Anda klik tombol tutup. Berikutnya, mengisi lampiran 1 atau formulir 1771 bagian 1 Rumawi tentang perhitungan penghasilan neto fiskal. Lampiran ini merupakan perhitungan penghasilan neto yang akan menjadi dasar perhitungan pajak. Sebagian dalam kolom akan terisi secara otomatis. Silakan Anda klik simpan jika Anda sudah melengkapi isiannya. Dan silakan Anda klik menu SPT PPH. Lalu pilih lampiran. Kemudian pilih lampiran 1 atau formulir 1771 bagian 1 Rumawi tentang penghitungan penghasilan neto fiskal. Dan Anda masuk pada form menu formulir 1 penghitungan penghasilan neto fiskal. Silakan Anda isi pada bagian kolom 1A, yaitu peredaran usaha. Dan Anda isi berdasarkan laporan keuangan yang Anda buat. Angka nilai dari peredaran usaha tersebut berdasarkan transkrip kutipan elemen dari laporan keuangan, yaitu pada bagian laba rugi di kolom penjualan bersih. Kemudian Anda isi pada kolom 1C, yaitu biaya usaha lainnya. Nilai angka dari biaya usaha lainnya tersebut berdasarkan pada lampiran 2 atau formulir 1771 bagian 2 Rumawi tentang perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha. Lalu Anda isi kolom 1F, yaitu biaya dari luar usaha. Angka nilai biaya dari luar usaha tersebut juga berdasarkan dari lampiran 2, yaitu perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, biaya dari luar usaha pada formulir 1771 bagian 2 Rumawi. Selanjutnya, silakan Anda klik pada tab halaman 2. Halaman 2 tersebut memuat tentang penyesuaian fiskal positif. Anda bisa mengisinya berdasarkan laporan laba rugi yang Anda buat, juga daftar penyusutan. Tetapi, jika tidak ada dalam daftar tersebut, Anda bisa melewatinya dan langsung ke halaman 3.
pada halaman 3 tersebut tampak pada kolom nomor 8, yaitu penghasilan neto fiskal sebesar Rp14.648.781, dan ini yang akan menjadi dasar perhitungan pajak. Berikutnya, silakan Anda klik tombol simpan dan muncul konfirmasi apakah data akan disimpan. Silahkan Anda klik yes untuk menyimpan data dan muncul konfirmasi bahwa data berhasil disimpan. Lalu klik OK. Selanjutnya, Anda bisa klik pada tombol tutup. Kemudian, mengisi SPT induk. Di sini, kita akan menghitung berapa jumlah pajak terutang dan besarnya angsuran PPh pasal 25 untuk tahun berjalan. Silahkan Anda buka halaman induk SPT dengan mengklik menu SPT PPh. Kemudian, klik SPT PPh wajib pajak badan. Lalu, Anda masuk form menu SPT tahunan PPh WP badan. Pada tab pembukuan, silahkan Anda pilih tidak diaudit. Selanjutnya, silahkan Anda pilih tab bagian A strip C. Silahkan Anda isi besarnya nilai PPh yang terhutang. Dan silahkan Anda pilih opsi tarif PPh. Dalam contoh ini, misal saya menggunakan tarif PPh pasal 31E ayat 1. Silakan Anda pilih pada tab bagian C strip D. Tampak pada kolom 11A. PPh yang kurang bayar adalah sebesar Rp1.381.000. Kemudian silakan klik pada tab bagian E strip G. Silahkan Anda isi penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran. Ini diisi berdasarkan angka atau nilai dari jumlah besarnya penghasilan neto fiskal. Dan juga silakan Anda isi total kredit pajak pada bagian 14E. Lalu Anda klik pada tab bagian H. Dan silakan Anda setting tanggal pelaporan SPT. Misalkan di sini saya plot tanggal pelaporan SPT yaitu pada tanggal 18 Januari tahun 2020. Lalu silakan Anda klik pada tombol simpan. Kemudian muncul notifikasi bahwa data berhasil disimpan. Dan silakan Anda klik OK untuk menyimpan data. Selanjutnya, silakan Anda klik tombol tutup. Kemudian, berikutnya adalah mengisi SSP atau surat setoran pajak. Dan silakan Anda buka pada menu SPT PPh. Lalu Anda pilih daftar surat setoran pajak. Dan Anda masuk pada form menu daftar SSP atau daftar SPP yang harus dibayar, yaitu surat setoran pajak pelunasan pasal 29. Dan silakan Anda klik pada tombol baru. Dan Anda masuk pada form menu input SSP. Dan silakan Anda isi kolom surat setoran pajak berdasarkan bukti surat setoran pajak yang telah Anda bayar. Setelah itu, lalu Anda klik tombol simpan. Dan muncul konfirmasi bahwa data berhasil disimpan. Silahkan Anda klik yes untuk merekam data baru. Dan klik no jika tidak ada lagi data yang akan Anda rekam. Dan Anda bisa langsung mengklik tombol keluar. Langkah terakhir adalah membuat file CSV. Silahkan Anda klik pada menu SPT Tools. Lalu pilih
lapor data SPT ke KPP. Dan Anda masuk pada form menu lapor data atau pembuatan file lapor data SPT dalam kurung CSP. Klik tombol tampilkan data. Pilih SPT yang akan dilaporkan dengan mencentang pada kolom nomor SPT yang akan Anda laporkan tersebut. Kemudian, klik pada tombol Create File. Kemudian, muncul notifikasi Create File CSV bahwa data telah disimpan dalam bentuk CSV format. Dan kemudian, silakan Anda klik tombol OK. Tampak bahwa file CSV yang telah Anda buat tadi ada tersimpan di dalam folder ISPT 1771-2010. Dan silakan Anda klik tombol keluar. Dan Anda bisa melihat CSV yang telah Anda buat tadi pada folder ISPT 1771-2010. Dan inilah file CSV yang telah Anda buat tadi. Dan file CSV inilah yang nanti harus Anda laporkan ke DJP online paling lambat tanggal 30 April setiap tahunnya. Untuk bahan lampiran laporan SPT PPH tahunan WP Badan pasal 29, Anda juga harus membuat file induk SPT dalam format PDF atau Portable Data Format sebagai file lampiran pelaporan SPT. Silakan Anda klik pada menu SPT Tools dan pilih, lalu klik pada menu cetakan. Muncul menu cetakan, cetak SPT pajak penghasilan 1771. Dan pada tab pilihan cetakan, silakan Anda pilih PPH Badan 1771. Dan silakan Anda centang pada opsi tahun pajak. Dan Anda pilih tahun pajaknya. Misalkan tahun pajak 2019. Kemudian, silakan Anda centang pada opsi SPT induk. Silakan Anda centang pada kolom nomor 1, detail SPT tahunan PPH wajib pajak badan dengan tahun pajak 2019 dan pembetulan 0. Lalu, Anda klik tombol cetak. Kemudian, muncul review SPT tahunan 1771 pajak penghasilan wajib pajak badan dengan tahun pajak 2019 seperti berikut ini. Kemudian, silakan Anda klik pada tab halaman berikutnya. Dan ini adalah tampilan dari halaman 2 SPT induk PPH 1771. Lalu, Anda klik pada tab halaman berikutnya. Dan ini adalah tampilan dari halaman 3 SPT induk PPH 1771 wajib pajak badan. Untuk membuat file induk SPT PPH 1771, silakan Anda klik menu print atau klik pada ikon printer. Karena file yang akan kita buat tersebut dalam format PDF atau Portable Data Format, maka silakan Anda klik pada driver Nitro PDF versi 5. Kemudian, silakan Anda klik tombol print. Pada form menu, select PDF Output File Name, tampak default penyimpanan file PDF tersebut ada di My Document. Dan silakan Anda beri nama file tersebut persis sama dengan nama file CSV-nya. Dan kemudian Anda klik pada tombol Save. Dan Anda tunggu beberapa saat hingga muncul tampilan SPT induk PPH 1771 dalam format PDF. Inilah preview tampilan hard copy dari SPT induk SPT PPH 1771 WP Badan dalam format PDF. Sebagaimana Anda lihat seperti ini tampilannya, dan terdiri dari 3 halaman.
silakan Anda bisa menyimak halaman demi halaman dari SPT Induk PPH 1771 tersebut. Selanjutnya, silakan Anda close file SPT Induk dalam format PDF tersebut. Juga, silakan Anda close pada menu printout SPT tahunan PPH WP Badan. Dan pada form menu cetakan, juga silakan Anda klik tombol keluar. Dan Anda bisa melihat file SPT Induk dalam format PDF tersebut di My Dokumen, yang mana file tersebut bisa Anda ambil dan Anda gunakan sebagai lampiran pada saat Anda akan melaporkan SPT tahunan PPH Badan ke DJP Online. Inilah file CSP dan PDF SPT Induk sebagai bahan laporan pajak SPT PPH Badan tahunan. Demikian sudah kita simak bersama tutorial cara buat SPT tahunan PPH WP Badan dengan menggunakan aplikasi ISPT 1771. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk melaporkan SPT tahunan PPH WP Badan Anda paling lambat tanggal 30 April setiap tahunnya. Dan bila berkenan, silakan Anda subscribe, like, share, atau juga komen. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di tutorial pajak berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.